Sedang yang lu jendre, taruh satu orang, hidup taruh pengeraja kan itu dari sini sakit pengeraja, hidup taruh pengeraja. Mangku sampun berapa tahun di belakang? Oh, titi yang sakit dikit, sakit nampak jarang titi. Nih, pun suwe, kurang tahun nampun, orang kan 40 tahun nampun. Nggih, suwe ngatur orang ayah nggih. Kiring itu taruh bang mani angkeran. Itu bagus lagi di kawanten ragane. Titi yang orang ayah. Dan nggih. Di setiap perdaman ini diwakili oleh mangku setiap perdaman nanti mangku bekerja sesuai jadwal itu. Tiap anu nggih niki kan tua jumangku anu ragane orang ayah. Ada menange. Kan ragane terau kan tiap orang ayah. Entahnya. Nggih. Selain dalan di hari biasa nih ke rame nih ke? Ya no dalan rame niki anu kuningan patoyan itu. Nggih, kuningan patoyan itu. Cuman di hari biasa tetap rame nih ke? Hanya hari-hari ini kita kadang-kadang enten, kadang-kadang enten, nanten kenian, nggih. Nggih, mantan itu. Nggih, sok semua, nggih. Nggih, Om Swastiastu. Yang lagi mengatakan gitu tentang sejarah Pura Besakih nanti ke secara singkat nanti. Oke. Kalau berbicara masalah sejarah Pura Besakih itu sangat panjang. Pada saat ini saya akan gambarkan secara singkat bagi sejarah Pura Besakih. Pura Besakih itu menurut Markandeya Purana, Resi Markandeya datang dari Gunung Raung bersama pengikutnya pada abad ke-8 untuk melaksanakan perjalanan suci. Tetapi perjalanan yang pertama ini gagal, jadi banyak pengikutnya yang meninggal. Ya. Kemudian Resi Markandeya kembali ke Gunung Raung melaksanakan tapa brata yoga samadhi dan harus kembali lagi ke pulau ini, yang disebut dengan Swakringga atau Kringgo Margo Mulyo, artinya tempat yang sangat berbahaya. Dengan pelaksanaan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan itu harus melaksanakan ritual. Ya, harus melaksanakan ritual. Dan datang yang kedua, beliau melaksanakan ritual di suatu tempat, melaksanakan penanaman pancadatu. Penanaman pancadatu itu dilaksanakan di suatu tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Pura Basukian. Ya. Jadi kata Basukian itu berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Wasuki, Jawa kuno. Basuki itu artinya selamat. Basuki, Wasuki artinya selamat. Lama-kelamaan tempat ini disebutlah Besakih. Basuki, Besakih. Kalau menurut perkiraan para ahli, jadi setelah ditemukannya prasasti Blanjong, jadi pada tahun 835 Saka atau 913 Masehi, itu disebutkan bahwa Raja Sri Kesari Warmadewa, menyebutkan Raja Sri Kesari Warmadewa yang beliau mendirikan keraton kerajaan yang sekarang pura itu juga beliau dirikan di tempat kerajaannya. Sampai sekarang pura itu dikenal dengan Pura Merajal. Itu tempat pemujaan Sri Kesari Warmadewa pada saat beliau datang ke Besakih, jadi untuk menata perbaikan. Jadi kalau perkiraan para ahli itu benar, berarti sahabat lebih dulu Pura Besakih itu sudah ada
dengan ditemukannya Prasasti Belanjong Sare Wahyu Murti 835 Sake itu. Nah kemudian setelah zamannya Sri Kesari Warma Dewa, secara singkat, jadi pada tahun 1001 itu pada masa pemerintahan atau pada masa kerajaan Udayana, ya, dengan ditemukannya Prasasti Brada. Jadi Raja Udayana itu memerintah tahun 1001 ke Besakih dan menata Pura Agung Besakih. Airlangga sebagai putra dari Raja Udayana yang memerintah di Jawa Timur mengutus Bagawante beliau Empu Brada ke Bali, ya, ke Bali. Dan di Bali Raja Udayana sudah ada Bagawantenya, yaitu Empu Kuturan. Ya, hal ini dapat kita lihat atau dapat kita temui pada Prasasti Brada dengan Candra Sangkala nama Sangapit Lawang, artinya tahun 1929 Sake atau 1001. Nah, dengan adanya Empu Brada ke Bali juga mendirikan sebuah bangunan yang sekarang kita kenal dengan nama Merajan Kangin. Jadi di Besakih itu ada dua nama pura yang Merajan, tapi Merajan itu bukan klan, tapi didirikan oleh raja. Ya, dia mendirikan pura namanya Merajan Kangin, dan satu buah pura lagi ini linggih ini namanya linggih Empu Brada sebagai penghormatan kita terhadap orang suci. Nah di Bali Empu Kuturan sudah menjadi Bagawante daripada Raja Udayana. Nah, jadi Empu Kuturan mendirikan bangunan suci di suatu tempat di sana. Itu tempatnya itu namanya Pura Peninjauan. Jadi beliau menata Pura Besakih ini yang sangat luas dari Pura Peninjauan itu, dan terus diperbaiki dan ditata baik dari segi fisiknya maupun pelaksanaan ritual itu. Kemudian terus berlanjut sampai zaman ke zaman. Nah kita lanjutkan sampai zaman 1343, jadi zaman Sri Kresna Kepakisan itu juga Pura Besakih sangat diperhatikan sampai beliau mengeluarkan dua buah prasasti yang sampai sekarang masih tersimpan dan dapat kita saksikan. Pada saat melasti itu ada dua buah prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Kresna Kepakisan itu tahun 1340. Kemudian setelah itu berlanjut tentang Pura Besakih. Jadi pada zaman pemerintahan Dalam Maturenggong kan itu ya masa keemasan daripada agama Hindu. Jadi di Bali terutama Besakih pada zamannya Dalam Maturenggong itu kisaran tahunnya 1460 sampai 1552 itu Pura Besakih tetap beliau perhatikan dengan Bagawantenya adalah di orang yang bergender yang di Bali kita kenal sebutan Indo Sari Sakti Waro. Kemudian disusun lagi konsep-konsep baik dari segi unsur strukturnya itu, ritualnya itu, terus disempurnakan. Terus sampai zaman ke zaman, baik zaman kolonial, penjajahan, kemerdekaan, dan seterusnya, Pura Besakih itu tetap menjadi pusat sang Angawerat untuk lunas kerahayuan jagat. Sang Angawerat itu artinya yang berkuasa. Jadi siapapun yang berkuasa itu tetap Besakih itu tidak bisa dilepaskan, tetap disungsung sebagai pusat daripada memohon kesucian dan keselamatan. Seperti tadi di awal saya katakan, Wasuki itu artinya selamat, Basuki jadi keselamatan, lama kelamaan Besakih. Jadi untuk keselamatan semua. Itu sekilas sejarah ya, karena sejarah sangat panjang, jadi saya cukup dengan sekian dulu untuk sejarahnya. Mangku sudah berapa lama ngayah di Besakih ini, Ki? Jadi kalau pemangku yang ayah di Besakih itu adalah sifatnya seserodan. Serodan itu artinya turun-temurun. Jadi setelah leluhurnya kemudian terus turun-temurun itu seserodan. Kalau saya adalah mulai ngayahnya di sini pada tahun 1988
setahun menjelang upacara besar Pancawali Krama. Kalau upacara yang terbesarnya kan Ekada Seludra 1979. Ya, terus apa lagi? Ini teman-teman. Senang ya, Nggih. Oh, sejarah mantan.